indera, terutama pada mata dan telinga. Jadi bagi kalian yang mau tahu, tolong simak video berikut ya. Jadi yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sindrom-sindrom apa aja sih yang terjadi pada mata. Jadi di bagian A ada Visual Snow Syndrome atau VSS. Gangguan penglihatan ini di mana seluruh bidang pandang terlihat seperti titik-titik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kelainan neurologis yang membuat pengidapnya seolah-olah melihat titik-titik kecil yang berkedip-kedip dalam bidang visualnya. Lalu di bagian B ada perdarahan subkonjungtiva disebabkan karena terjadi peningkatan pada bola mata. Ada beberapa C. Miopi atau rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cekung. D. Hipermetropi atau rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek atau pipi sehingga bayangan jatuh di belakang bola mata. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cembung. E. Astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur atau bayangan jatuh di atas retina. F. Presbiopi adalah mata tua yang lensa matanya tidak teratur atau kurang elastis. Akibatnya, ketika melihat jarak dekat maupun jarak jauh, bayangan yang muncul atau terbentuk tidak jelas. G. Ablasio retina dapat menyebabkan kebutaan permanen dan dapat terjadi tiba-tiba. Penyebabnya isi bola mata mengkerut dan menarik retina sehingga robek dan menyebabkan retina lepas sehingga cairan bisa masuk ke dalam retina. Gejalanya seperti ada kilatan cahaya, bintik atau benang hitam yang banyak dan muncul secara mendadak, dan seperti ada H. Mata kering. Mata terasa berpasir, silau, merah, gatal dan terasa perih. I. Central serous chorioretinopathy. Gangguannya terjadi pada makula mata. Jadi fungsi makula adalah untuk penglihatan sentral mata. Biasanya makula yang normal itu berbentuk lurus dan tidak bocor, sementara makula yang tidak normal itu berbentuk cekung atau bocor. Salah satu penyebabnya adalah stres. Kalau terkena penyakit ini, penglihatan mulai bengkok-bengkok, tidak jelas atau blur, dan lain-lain. Umumnya, penyakit ini terjadi pada laki-laki berusia muda sekitar 20-50 tahun dan biasanya terjadi pada satu mata saja. Dan biasanya bisa sembuh sendiri. Jika teman sekalian mengalami gejala seperti ini, kendalikan stres Anda karena stres merupakan salah satu faktor penyakit ini ada. J. Computer Vision Syndrome. Sindrom ini merupakan sekumpulan gejala yang terjadi pada mata dan leher yang disebabkan karena penggunaan layar komputer atau gadget secara berlebihan. Gejalanya itu mata lelah, mata merah atau kering, mata terasa terbakar, atau iritasi dan mata lebih sensitif terhadap cahaya. Kemudian penglihatan itu terasa kabur atau buram. Juga sakit kepala, nyeri bahu, nyeri leher, dan juga nyeri pada pinggang. Cara mencegahnya bisa dengan cara Rule of 20. Jadi setiap 20 menit, teman-teman menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat benda yang jaraknya itu sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Dan cobalah untuk berkedip lebih sering, kemudian turunkan level cahaya kontras pada layar dan gunakan ukuran font yang lebih besar. K. Uveitis. Uveitis adalah peradangan pada uvea atau lapisan tengah mata. Kondisi ini ditandai dengan kemerahan pada satu atau kedua mata, disertai nyeri dan penglihatan yang kabur. Uvea adalah lapisan tengah di bagian dalam mata yang terdiri dari selaput pelangi mata atau iris, lapisan pembuluh darah mata atau koroid, serta jaringan ikat antara iris dan koroid atau badan pilar. Uvea terletak di antara bagian putih mata atau sklera dan bagian belakang mata yang menangkap cahaya atau retina. Gejala uveitis dapat muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap dalam waktu beberapa hari. Gejalanya dapat memengaruhi satu atau bahkan kedua mata. Tanda dan gejala uveitis antara lain mata merah, nyeri mata, mata menjadi sensitif terhadap cahaya, bintik-bintik hitam yang muncul di dalam lapang pandang sehingga membuat penyakit
penyebab uveitis rheumatoid arthritis yaitu peradangan pada sendi, psoriasis yaitu peradangan di kulit, ankylosing spondylitis yaitu peradangan pada sendi, di tulang belakang, dan lain-lain. Cat-Eye syndrome. Cat-Eye syndrome merupakan penyakit kromosom yang langka. Kelainan kromosom ini memengaruhi ginjal, jantung, telinga, sistem rangka, termasuk mata. Sebagian besar merupakan kelainan sejak lahir dan dapat dideteksi sejak dini untuk mendapatkan pengobatan. Pada mata, sindrom ini menyebabkan kehilangan sebagian jaringan pada iris, sehingga pupil tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan lebih memanjang atau melebar. Jika kondisi ini menyebabkan penglihatan ganda dan penurunan ketajaman penglihatan, maka dibutuhkan pengobatan khusus retinitis pigmentosa atau RP. Kelompok penyakit genetik langka ini merusak sel sensitif cahaya tertentu di jaringan yang melapisi bagian belakang mata atau retina. RP mempersempit bidang penglihatan dan membuat lebih sulit melihat. Di neuritis optik adalah peradangan saraf mata yang disebabkan oleh ketiadaan mielin, lapisan pelindung saraf mata. Penyakit mata ini biasa menyerang orang di usia 20 hingga 40 tahun. Salah satu penyebab malam hari neuritis optik adalah penyakit autoimun yang menyerang sel-sel otak dan tulang belakang. Multiple sclerosis, seseorang yang mengalaminya bisa kehilangan penglihatan selama beberapa jam, hari, atau bahkan berbulan-bulan. Gejalanya dimulai dengan rasa sakit dan penglihatan yang kabur, terutama warna merah akan tampak kurang terang. Jika kamu mengalami kondisi ini, sebaiknya segera temui dokter untuk mendapatkan pengobatan. Policoria. Seseorang dengan policoria memiliki lebih dari satu pupil di dalam satu mata. Dan salah satu penyebabnya berkaitan dengan glaukoma atau katarak. Pengidap policoria akan mengalami gejala antara lain pandangan yang kabur, terlalu terang, hingga penglihatan ganda. Jika kemampuan melihat pengidap semakin menurun, dibutuhkan perawatan agar bisa memperbaiki kualitas penglihatan. Namun, tidak semua kasus policoria memicu gejala tersebut. Heterochromia. Iris adalah bagian yang memiliki pigmen warna pada mata. Pada sebagian orang, satu iris bisa mengandung warna yang berbeda, atau kedua mata memiliki warna yang berbeda. Inilah yang disebut dengan heterochromia. Jika kamu terlahir dengan kondisi seperti ini dan tidak muncul keluhan pada penglihatan, kamu mungkin tidak perlu khawatir, kecuali jika suatu saat mengalami gangguan penglihatan. Key Syndrome Charles Bonnet atau CBS. Gejalanya ditandai dengan melihat pola atau gambar yang orang lain tidak bisa lihat. Halusinasi penglihatan ini bisa berlangsung beberapa menit hingga jam. Masih belum diketahui dengan pasti apa yang menjadi penyebabnya, tetapi kemungkinan ini adalah respon otak terhadap kemampuan penglihatan yang menurun akibat usia senja, atau penyakit seperti katarak, glaukoma, dan diabetes. Ini bukan bertanda gangguan mental atau penyakit otak seperti demensia. Pengobatan sindrom ini berbeda tergantung pada penyebab awalnya. Selain itu ada juga cara untuk mengurangi keparahan halusinasi visual ini dengan mengubah pencahayaan dan istirahat. Lalu ada sindrom pada telinga. Pengertian penyakit Meniere. Penyakit Meniere adalah gangguan pada telinga bagian dalam yang menyebabkan pusing atau vertigo dan gangguan pendengaran dalam. Kebanyakan kasus penyakit Meniere hanya mempengaruhi satu telinga. Penyebab penyakit Meniere disebabkan oleh penumpukan cairan atau endolimfo di lambirin membran. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan sinyal pendengaran antara telinga bagian dalam dan otak. Penumpukan cairan di area ini disebabkan oleh alergi, respon sistem kekebalan tubuh yang tidak normal, penyumbatan saluran telinga, cedera kepala, riwayat keluarga, migrain, infeksi virus, dan lain-lain. Respon sistem kekebalan tubuh yang tidak normal atau resiko penyakit Meniere bisa dialami semua orang. Namun resikonya lebih tinggi dialami oleh orang berusia 40. Otitis eksterna. Otitis eksterna adalah infeksi yang terjadi pada telinga bagian luar.
Gangguan telinga ini sering juga disebut sebagai swimmer's ears atau telinga berenang. Pasalnya otitis eksterna terjadi karena ada air yang terjebak dalam saluran telinga, sehingga telinga menjadi lembab dan menjadi media pertumbuhan jamur atau bakteri. Gangguan telinga ini memang paling sering muncul pada mereka yang sering berenang. Namun, otitis eksterna juga bisa menimpa siapapun. Otitis eksterna ini memberikan rasa gatal pada telinga dan gatal. C. Otitis media. Penyakit telinga ini merupakan radang pada telinga bagian tengah. Gejala awal yang biasa muncul adalah sakit tenggorokan, hidung berair, dan demam. Otitis media paling sering dialami oleh anak-anak karena tabung Eustachius yang menghubungkan hidung dan telinga masih sangat pendek dan datar. Penyebab dari penyakit otitis media adalah terjadi penyumbatan oleh penumpukan cairan pada tabung Eustachius. Gangguan ini bisa reda dengan sendirinya tanpa obat-obat khusus. Namun untuk gejala yang lebih parah bisa dibantu dengan pemberian antibiotik. D. Tinnitus. Gangguan ini membuat penderitanya seperti mendengar bunyi-bunyian secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena ada kerusakan pada ujung saraf pendengaran di bagian telinga dalam. Penyebabnya bisa karena mendengar suara yang terlalu keras dalam waktu lama. Tinnitus juga bisa muncul akibat bertambahnya usia. Untuk mengatasi atau menurunkan gejalanya, Anda bisa mulai melindungi telinga dari suara. T. Ada glue ear. Penyakit telinga glue ear terjadi akibat otitis media berulang-ulang. Infeksi pada bagian telinga ini membuat cairan terjebak di dalam sana. Hal ini membuat cairan tersebut mengental hingga menyerupai lem. Gangguan ini membuat pendengaran menurun. Selain itu, tubuh pun menjadi sulit seimbang dan terasa ada tekanan di telinga. Untuk anak-anak, glue ear bisa mempengaruhi ucapan dan perilakunya. Segera temui dokter jika dirasakannya adanya gejala. Otitis interna. Penyakit otitis interna membuat pendengaran para penderita menjadi terganggu. Gangguan ini terjadi pada telinga bagian dalam dan bisa sangat mempengaruhi dan sangat sulit membuat penderitanya menjaga keseimbangan tubuh. Gejalanya muntah, telinga berdesing, dan sakit. Otitis interna terjadi akibat tuntas. Hal ini memicu infeksi bakteri dan virus lain yang bisa muncul adalah pusing dan mual. Gangguan otitis media yang tidak terobati dengan G. Otosklerosis. Gangguan otosklerosis merupakan kondisi saat tulang-tulang penerima suara tidak bisa bekerja dengan baik. Hal yang terjadi adalah gelombang suara yang masuk tidak membuat tulang ini bergetar sehingga menurunkan sensitivitas pendengaran. Penyebab otosklerosis belum diketahui secara pasti. Namun biasanya penderita pernah mengalami campak atau memiliki orang tua yang juga mengalami gangguan serupa. Penyakit ini cenderung diderita oleh perempuan berusia 20-30 tahun dengan daya tahan tubuh. H. Labirintis. Labirintis merupakan peradangan yang terjadi di bagian dalam telinga. Peradangan ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejalanya bisa muncul selama beberapa minggu, namun akan menghilang dengan sendirinya. Penyakit labirintis ini biasa muncul saat Anda terkena flu, sehingga infeksi menyebar ke telinga bagian dalam. Gangguan ini membuat penderitanya pusing, mual, vertigo, dan tidak jarang juga labirintis membuat gangguan pada penglihatan. I. Gendang telinga pecah. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga ke bagian tengah telinga. Penyakit ini bisa terjadi akibat banyak faktor, mulai dari mendengar suara yang terlalu keras, infeksi, hingga penggunaan katan baca yang terlalu dalam. Gendang telinga pecah juga bisa disebabkan oleh cedera akibat sesuatu. Gangguan ini bisa membuat telinga sangat sakit dan cairan dari